Salam sepak bola, salam damai dan sejahtera untuk kita semua. Kembali di album Ruang Sepak Bola Paulus Sutisno Rogen dalam Zona Memori, album kenangan. Kali ini kita akan berjumpa dengan Benjamin van Breckelen, atau lebih dikenal dengan Benny van Breckelen, pemain keturunan Belanda asal dari Medan ini berkarir dari tahun 1980. Dia mengantarkan PSMS Medan Junior menjadi juara Piala Suratin Cup. Adapun angkatan dengan Benny van Breckelen ini adalah Edi Harto, yang boleh dikatakan teman dan juga rival untuk posisi di goalkeeper, baik di PSMS Medan pada waktu junior maupun di tim nasional Indonesia. Benny yang bertubuh tinggi, boleh dikatakan profil fisik yang ideal untuk seorang goalkeeper. Dan Benny ini adalah peranakan keturunan Belanda. Bapaknya adalah Hans Marinus van Breckelen, ayah Benny. Benny adalah anak bungsu dari 7 bersaudara. Dan dilihat dari silsilah, Benny ini masih ada keturunan dari kiper legenda Belanda Hans van Breckelen. Selanjutnya, setelah dari PSMS Junior Medan, Benny ingin mencari pengalamannya ke Jakarta, dan dia direkrut oleh Sinyo Aliandu pada tahun 81. Tunas Inti Galatama, kemudian tahun 82 dari Tunas Inti Group, di mana ada Tempo Utama yang sama-sama pemiliknya adalah Pak Benny Hardy. Benny memperkuat sebagai goalkeeper Tempo Utama yang waktu itu home base-nya di Bandung. Selanjutnya di Tempo Utama kembali Benny ditarik ke Tunas Inti. Di Tunas Inti, Benny sampai tahun 86 dan tahun 87 ditarik ke Niak Mitra, karena di sana ada beberapa pemain Medan seperti Jaya Hartono dan Suganda, seangkatan dengan Ricky Jacobi. Benny van Breckelen mengantarkan Niak Mitra menjadi juara di 889, juara Galatama 89,
Benny pindah ke Arsisto. Dengan Arsisto ini Benny boleh dikatakan pemain transfer, yang pada waktu itu antara Niak Mitra dengan Arsisto sama-sama mengikuti kompetisi Galatama, dan kembali di Arsisto tahun 89-90. Arsisto menjadi juara Galatama. Sedangkan Benny bermain di tim nasional Indonesia sejak tahun 1983 hingga tahun 1993. Jadi hampir 10 tahun. Pertama dia di Timnas Garuda 1 dan juga di tahun 84 untuk pra Piala Dunia, dan tahun 85 kembali di tim nasional. Benny juga di tahun 1985 memperkuat Liga Selection. Saat ini Benny van Breukelen melatih khususnya untuk goalkeeper di Persebaya Surabaya dan merupakan tim dari pelatih chief coach Persebaya Aji Santoso, yang sama-sama dengan Benny dulu pernah bermain di tim nasional. Selain itu, Aji Santoso juga diperkuat oleh angkatan dari Benny van Breukelen ini seperti Mustaqim, Bejo Sugiantoro, Uston Nawawi, dan Persebaya juga dibantu oleh pelatih fisik Muhammad Ali Mudin. Pada kompetisi Liga 1 2022-2023, Persebaya ada di posisi ke-6 setelah PSM menjadi juara, runner up Persija, Persib, Borneo, dan Bali United. Boleh dikatakan Persebaya di kompetisi ini menampilkan pemain-pemain muda yang khususnya dibina sendiri di dalam kompetisi Persebaya amatir, dan ini boleh dikatakan menjadi contoh untuk klub-klub Liga 1 lainnya, seperti juga di PSM juga telah menampilkan pemain-pemain muda. Persija, Persib kiranya nantinya akan terdapat talenta-talenta tentu saja yang akan memperkuat tim nasional dari hasil kompetisi. Benny van Breukelen juga memindah dan mengorbitkan Kurnia Mega, kiper tim nasional yang di era tahun 2017 di usia 17 sampai senior, dan merupakan kiper legendaris di Arema maupun di tim nasional, dan juga kiper Persebaya saat ini yang memperkuat di tim nasional khususnya dalam SEA Games di Kamboja, yaitu Hernando Ari. Saya mengenal Benny pada tahun 1980 di klub Tunas Inti Galatama. Sama-sama bermain di klub Tunas Inti Galatama. Saya
2 musim, dan Benny van Breukelen pemain yang cukup muda, dan dia ada beberapa kiper di Tunas Inti Galatama pada saat itu selain kiper dari PSS Semarang yaitu FX Cahyono. Kemudian Benny di Tengku Utama Galatama, dan saya juga bermain di Tengku Utama Galatama Bandung yang pada saat itu dilatih oleh Sultan Harhara, dan kita menjadi runner up untuk divisi 1 Galatama dan berhak untuk melaju ke divisi utama. Selanjutnya karir Benny melesat, klub-klub elit banyak yang menawarkan Benny van Breukelen ini, dan memang Benny juga adalah tempaan dari Sinyo Aliandu dan coach kiper Tunas Inti yang waktu itu dipegang oleh Yan Budianto. Dan Budianto ini pernah juga bermain di Jayakarta, Persija, dan akhirnya melatih di Tunas Inti. Dan sebelumnya juga Yan Budianto ini pernah menangani klub Tunas Jaya sebelum akhirnya menjadi Tunas Inti Galatama. Tahun 1998 ARS itu yang pemiliknya adalah Sigit Harjo Yudanto, adalah putra dari Presiden Soeharto. Karena kerusuhan akhirnya ARS itu tidak timbul kembali. Akhirnya setelah itu Benny berguru di Belanda untuk menjadi coach. Akhirnya Benny mendapat sertifikat kepelatihannya di Belanda, dan itu pun atas referensi dari opanya atau kakeknya yang juga pemain goalkeeper nasional Belanda yang seperti kita ketahui adalah Hans van Breukelen. Setelah mengantongi sertifikat khususnya kepelatihan dari Belanda, Benny tahun 2001 melatih PS Pekanbaru. Di situ berkumpul boleh dikatakan pemain-pemain kebanyakan tim nasional, di mana kiper adalah Hendro Kartiko. Nah, Benny juga melatih PS Bantul, Persiku Kudus, dan Arema Malang di tahun 2007 hingga 2008, 2009 di Produta Medan, dan 2010 di PS Bantul mengantarkan Bantul naik peringkat promosi ke Liga 1, melatih di tim nasional sebagai asisten coach. Benny melatih di tahun 2014 Tour Eropa dan Asian Games untuk mempersiapkannya bersama-sama dengan Aji Santoso, Mustaqim, dan Al-Hadad. Pernah menangani tim putri nasional. Di karir dari Benny van Breukelen, karirnya bermula dari klub junior di Trisula tahun 1976,
dan tahun 80 masuk di PSMS Junior dan menjuarai Suratin Club bersama-sama dengan Ricky Yakobi, Suganda, dan Edi Harto. Selanjutnya ini di Jakarta tahun 81 di Tunas Inti, 84, 85 di Tempo Utama Galatama, Bandung, kembali tahun 85-86 di Tunas Inti, dan tahun 87-89 hijrah ke Niak Mitra Surabaya, tahun 89-94 di Arseto Solo, 94-96 di Persija Jakarta, Persija Jakarta Timur, dan juga Persija Jakarta Utara. Akhirnya ini lagi karirnya kembali di Arseto di tahun 1997 dan 1998, mana Arseto pada waktu tahun 98 ada kerusuhan dan yang tidak bisa berlanjut. Kemudian di tahun 1999 Benny Van Breukelen mengikuti coaching kepelatihan di Belanda atas referensi dari opanya atau kakeknya Hans Van Breukelen. Setelah dari Belanda, Benny menangani tahun 2001-2005 PSPS Pekanbaru, 2005-2006 PS Tumai, 2006-2007 Persiba Bantul, 2008 Timnas Indonesia U19 sebagai goalkeeper, coach tahun 2008-2009 Arema, mengantarkan kiper Arema Kurnia Mega bersinar dan juga menjadi pemain di tim nasional Indonesia. 2010-2014 Persiba Bantul mengantarkan naik promosi ke divisi utama dari divisi 1. 2014 Indonesia Timnas U23, 2014-2015 menjadi Pelita Bandung Raya, 2015 kembali di tim Timnas Indonesia U23, 2015 Persipasi Bandung Raya, 2016 Persela Lamongan, 2017 Tira Persikabo, 2018 di Timnas Putri sebagai coach goalkeeper, dan terakhir saat ini di Persebaya Surabaya sebagai asisten coach dari Haji Santoso sebagai goalkeeper, dan ini juga mengorbitkan beberapa kiper seperti di timnas saat ini adalah Hernando Ari yang saat ini memperkuat timnas untuk SEA Games 2023 di Kamboja. Akhirnya last but not least, Benny Van Breukelen, Benny yang berkarir dari pemain bola, selanjutnya menjadi pelatih, tentu saja menjadi pengalaman khususnya di dunia persepak bola Indonesia, khususnya untuk para pencinta sepak bola di ruang channel Paulus
seperti slogan Zona Memori, lebih mengetahui tentang legenda sepak bola nasional, dan ini sampai saat ini tetap mengingat kepada teman-temannya yang seangkatan, ada yang sukses dan juga tentu saja ada yang tidak mencapai kesuksesan, tetapi itulah boleh dikatakan kehidupan manusia, dan tetap optimis sebagai pemain sepak bola yang boleh dikatakan profesi, yang tentu saja Benny setelah tidak bermain lagi menjadi pelatih dan memberikan kontribusi baik untuk klub maupun tim nasional Indonesia, segala kemampuan dan tenaganya. Dan dia berpesan untuk menjadi seorang pemain sepak bola, khususnya kiper, yang diutamakan adalah mentalitinya, karena dengan mental tentu saja khususnya untuk kiper, karena berartinya lebih berat bila dibandingkan dengan pemain. Tapi pada waktu bertanding, orang kiper harus terus mengikuti pertandingan dengan selalu mengawasi dan berpikir, karena kiperlah yang bisa membaca suatu permainan sepak bola di tengah lapangan dan memberikan instruksi tambahan yang diberikan oleh coach pelatih di pinggir lapangan. Ini Van Breukelen boleh dikatakan berkarir dengan sukses. Akhirnya saya juga mengucapkan terima kasih kepada Benny Van Breukelen yang masih ingat kepada saya. Tentu saja kaos yang saya pakai ini adalah suatu kebanggaan, khususnya untuk Persebaya. Persebaya boleh dikatakan saat ini dengan manajemennya yang cukup solid, bisa masuk di papan atas kompetisi Liga 1 yang mayoritas melahirkan pemain-pemain muda seperti Marcelino Ferdinand yang saat ini bermain di Belgia dan di Timnas Nasional Indonesia, juga Rizky Ridho yang saat ini walaupun sudah hengkang ke Persija, tetapi itu adalah binaan dari Persebaya dan saat ini bermain di klub Persija dan juga sebagai kapten tim di SEA Games 2023 di Kamboja. Juga goalkeeper Hernando Ari yang saat ini dipercayakan oleh Indra Sapri sebagai penjaga gawang untuk Timnas SEA Games 2023. Surabaya adalah salah satu titik munculnya pemain-pemain Timnas Indonesia yang berkualitas, dan tentu saja ini adalah pembinaan yang berjenjang yang boleh menjadi contoh untuk klub-klub lainnya khususnya di Indonesia. Akhirnya salam satu nyali wani untuk Persebaya, kiranya sukses selalu. Terima kasih
God bless. Tuhan memberkati kita semua. Amin.